Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Hermawan. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi keuangan. Pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan suatu subsistem dari komputer system information system atau CBIS yang merupakan informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Model sistem informasi keuangan. Jadi modelnya kira-kira seperti ini. Ada subsistem input yang terdiri dari sumber internal yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem audit internal dan sumber lingkungan yaitu subsistem intelijen keuangan. Ini kemudian masuk disimpan ke dalam database, kemudian masuk ke sistem subsistem output yaitu ada peramalan, manajemen dana dan pengendalian yang akhirnya dikirimkan ke pemakai. Pertama, subsistem informasi keuangan. Ini subsistem informasi keuangan lebih dari sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data akuntansi berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan. Ada selanjutnya sistem informasi anggaran, menyediakan informasi keuangan bagi manajer keuangan. Sistem informasi akuntansi. Yang pertama, proses pemrosesan pesanan penjualan. Sistem yang menangani pemrosesan pesanan dari pelanggan. Yang kedua, proses pemrosesan persediaan. Subsistem yang menangani perubahan dan persediaan dan memberikan informasi pengiriman dan pemesanan kembali. Yang ketiga, buku besar. Subsistem yang mengkonsolidasi data dari sistem akuntansi yang lain dan menghasilkan pernyataan dan laporan bisnis yang bersifat periodik. Keempat, ada piutang dagang. Subsistem yang mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur, pernyataan keuangan bulanan, serta laporan manajemen kredit. Subsistem informasi anggaran. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah. Eksekutif yang menentukan jumlah anggaran kemudian menekankan jumlah tersebut pada tingkatan yang lebih rendah. Yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas. Proses penganggaran dimulai dari tingkatan organisasi yang paling rendah. Yang ketiga, pendekatan partisipasi, di mana pihak yang akan menerima dana ikut berpartisipasi dalam menentukan dana. Subsistem audit internal. Auditor yaitu orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor sendiri terdiri dari satu auditor internal, yaitu auditor yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu auditor eksternal, yaitu auditor yang bekerja untuk kantor akuntansi publik. Subsistem informasi keuangan. Yang pertama adalah subsistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, yang ketiga subsistem pengendalian. Sistem peramalan berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan terproyeksi dalam bisnis, menyediakan dasar bagi perencanaan yang strategis. Fakta dasar, proyeksi dari masa lalu, keputusan semi terstruktur, tidak ada peramalan yang sempurna. Jenis peramalannya ada dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Subsistem manajemen dana berfungsi untuk membantu pengelolaan aset seperti kas dan saham.
dengan manfaat yang tinggi tetapi dengan resiko yang kecil. Bertujuan untuk satu memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun atas jangka tertentu. Subsistem pengendalian berfungsi melaksanakan evaluasi keuangan dan dampak keuangan terhadap pengeluaran modal yang diajukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.